Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Diansah dari kelas 2 SI01 dengan NRP 191014029. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi IMK, yaitu prinsip usability. Definisi. Apa itu definisi usability? Didefinisikan sebagai derajat kemampuan sebuah perangkat lunak untuk membantu penggunanya menyelesaikan sebuah tugas. Jadi, dengan adanya efektivitas, efisiensi, dan kepuasan dengan yang satu set tertentu, pengguna dapat mencapai satu set tugas tertentu pada lingkungan tertentu. Untuk menentukan keberhasilan sistem, yang pertama, useful atau berguna, yaitu sistem yang berfungsi seperti diinginkan penggunanya. Jadi, yang pertama harus dilihat dari fungsi sistem itu sendiri. Yang kedua, usable atau dapat digunakan. Jadi, sistem yang mudah dioperasikan. Yang ketiga, used atau digunakan, yaitu sistem yang memotivasi penggunanya untuk menggunakannya, menarik, menyenangkan, dan lain-lain. Jadi, dalam penggunaan dapat membantu untuk aktivitas sehari-hari. Apa itu prinsip usability? Pada intinya adalah optimasi penggunaan sistem yang digunakan oleh pengguna. Sistem akan bekerja dengan baik apabila digunakan secara maksimal oleh pengguna, sehingga semua kemampuan dari sistem dapat memanfaatkan dengan baik. Komponen kualitas usability. Komponen penentu kualitas daya guna. Yang ke-1, learnability. Kemudahan bagi pengguna untuk menggunakan sistem secara efektif dan mencapai kinerja yang paling optimal, di mana sistem aplikasi perangkat lunak atau produk dapat dipahami oleh pengguna, yaitu waktu dan biaya. Jadi, mengapa learnability ini sangat penting? Karena dia akan berhubungan dengan waktu dan biaya. Jika prinsip learnability ini didapat sebuah sistem, maka perusahaan akan sangat untung mendapatkan keuntungan dari waktu dan biaya. Yang kedua, efisiensi, merujuk kepada cara dapat dilakukan sistem untuk mendukung pengguna dalam melakukan pekerjaannya. Contohnya pada mesin penjawab otomatis dengan sistem surat suara, yaitu contohnya seperti email. Itu kan kita tidak perlu repot-repot lagi. Biasanya dari manual kita mengirim surat itu ke via pos dulu dan menunggu sampai surat itu diterima. Dengan adanya sistem ini, salah satunya email, kita bisa menerima dokumen itu dengan cepat, mudah, dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Yang ketiga, memorability. Ini merujuk kepada kemampuan mudah diingat lagi alurnya setelah tidak digunakan lagi dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat, kesalahan dan keamanan. Sistem sebaiknya mempunyai kapasitas menolong untuk pengguna dalam sembarang situasi untuk menghindarkan mereka dari melakukan kesalahan tidak sengaja. Untuk membuat sistem berbasis komputer yang aman, dari beberapa hal yang ditakutkan pengguna, antara lain perlunya menghindarkan dari kesalahan yang serius. Contohnya, tidak meletakkan buton exit atau delete berdekatan dengan buton save. Terus menyediakan fasilitas recovery
kita pengguna melakukan kesalahan. Contohnya, undo dan ketika kita menghapus pesan. Yang kelima, kepuasan. Merujuk kepada suatu keadaan di mana pengguna merasa puas setelah menggunakan sistem tersebut karena kemudahannya dimiliki oleh sistem. Jadi dengan kata lain, semakin pengguna menyukai suatu sistem, secara implisit mereka puas dengan sistem. Kapasitas manusia. Apa itu? Apa teknik sistem komputer? Komponen-komponen komputer dimodelkan dengan mengkombinasikan antara pengolah pusat, memori, asosiatif, pengontrol perangkat input, dan output. Jadi agar bisa saling berkomunikasi dengan mengolah informasi dengan baik. Cara manusia mengolah informasi itu seperti apa? Semestinya manusia juga harus dimodelkan seperti komputer karena manusia bagian dari 3 aspek utama. Yang dimaksudkan 3 aspek utama yaitu terdiri dari hardware, software, dan brainware. Tapi karakteristik tiap manusia berbeda karena manusia lebih susah diprediksi, kurang konsisten, dan kurang deterministik. Jadi, apa itu kapasitas manusia? Di dalam apa itu kapasitas? Jadi, adalah suatu kemampuan manusia untuk melakukan sesuatu yang dimiliki tetapi lebih mengarah kepada anggota pengindera pada manusia itu sendiri. Penginderaan. Kegiatan memodelkan manusia adalah kegiatan yang cukup sulit karena manusia menggunakan panca indera. 1. Mata, benda, ukuran, warna bentuk, kepadatan, dan tekstur. Yaitu di dalam panca indera mata ini terdapat 2 tahap konsep penglihatan, yaitu penerimaan stimulus dari luar secara fisik dan pemrosesan serta interpretasi dari stimulus tersebut. Yang kedua, telinga, yaitu dari ada nada, warna nada, pola titik nada, intensitas, frekuensi. Jadi sistem yang terdapat pada telinga itu sistem auditori yang memiliki kapasitas sangat besar untuk mengumpulkan informasi lingkungan sekitar. Yang ketiga, kulit merasakan tekanan dan suhu. Manusia menerima stimuli melalui kulit. Kulit memiliki 3 jenis sensor yaitu termoseptor, noise receptor, dan mechanoreceptor.